Keseharian seorang dokter bukan merupakan sesuatu yang berjalan dengan ringan dan santai. Keluhan, tangisan, rintihan, bahkan kematian adalah hal-hal yang harus dihadapi oleh seorang dokter setiap hari. Dan hal inilah yang menemani perjalanan Raden Kustedjo selama lebih dari setengah abad menjadi dokter. Untuk menghadapi semua itu, seorang dokter dituntut memiliki mental dan hati yang membaja. Hati membaja bagi Raden Kustedjo bukan berarti harus menjadi dingin. Kehangatan adalah hal yang harus tetap ada dalam hati seorang dokter. Karena dari kehangatan inilah, tangan seorang dokter menyembuhkan pasien dengan lembut. Hati dan tangan seorang dokter jangan sampai menjadi sebuah mesin yang tidak ditemukan kehangatan di dalamnya. Seorang dokter dalam bahasa harus lion's heart, hati singa, tapi ladies hand, tangan seorang wanita. Terus, walaupun buah kerasa, tapi ini harus halus, harus gitu. Tekanan dalam keseharian seorang dokter memang sangat berat. Tekanan ini bisa dengan mudah membuat seorang dokter menjadi mesin dingin, tanpa perasaan. Namun tidak untuk Raden Kustedjo. Bagi Raden Kustedjo, seorang dokter harus memiliki kegiatan-kegiatan untuk mempertahankan kemanusiaannya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika Raden Kustedjo memiliki banyak hobi yang sampai saat ini masih ia tekuni. Beliau selalu meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan. Jadi bisa dibilang nggak pernah nganggur. Meskipun kosong, biasanya suka berkreasi saat bisa disalurkan lewat hobinya macam-macam. Melukis adalah salah satu hobi Raden Kustedjo. Bagi Raden Kustedjo, melukis adalah salah satu upayanya untuk menjaga kehangatan dalam hati dan tangannya. Keluasan tangan dan keteguhan hati di meja operasi dibawa oleh Raden Kustedjo untuk menangkap rasa dalam realitas dan menuangkannya ke dalam kanvas. Kuda adalah tema kebanyakan lukisan karya Raden Kustedjo. Ini tak bisa lepas dari kecintaannya terhadap kuda yang memang sudah ada dalam diri Raden Kustedjo sejak remaja. Dan dengan mengguratkan kuas pada kanvas, Raden Kustedjo berupaya menjaga rasa cinta demi mempertahankan kehangatan pada tangan dan hatinya. Usaha Raden Kustedjo untuk menangkap rasa dalam realitas dilakukannya juga melalui fotografi. Fotografi mulai digeluti Raden Kustedjo semenjak ia menjadi mahasiswa di GHS. Saat itu, Raden Kustedjo belajar keterampilan fotografi dari ahlinya yaitu Grahito. Untuk mengembangkan hobinya ini, melalui kerjasama dengan toko potret Futura, Raden Kustedjo mampu membeli kamera Rolleiflex, sebuah kamera kelas 1 keluaran Jerman pada masa tersebut. Walaupun foto-foto karyanya tidak pernah mendapatkan penghargaan apapun, namun Raden Kustedjo memiliki caranya sendiri dalam menangkap rasa yang berserakan di realitas sekitarnya. Kita melihat sampai saat ini, di usianya yang sudah 90 tahun lebih, kecintaannya dan perhatiannya terhadap Universitas Padjadjaran ini sangat-sangat tinggi. Untuk berbagai kegiatan, dia selalu datang sendiri dan selalu 2 atau 3 bulan selalu menanyakan perkembangan Universitas Padjadjaran, memberikan masukan. Dan yang secara personal yang selalu beliau banggakan diantaranya adalah kemanapun beliau pergi sekarang membawa tongkat. Dan di tongkatnya itu yang beliau katakan tongkat itu dibuat dari pohon bambu yang dia buat sendiri. Pohon bambunya ada di rumahnya dan di ujungnya kemudian ada lambang Universitas Padjadjaran. Itu adalah bukti kecintaan beliau terhadap Universitas Padjadjaran yang sangat besar. Dan saya yang menarik juga Profesor Kustedjo ini yang bisa dijadikan teladan oleh yang lain adalah kebiasaannya untuk membuat arsip, ya, rajin ya, mungkin arsipnya surat-surat menyurat masih komplit, kemudian piringan hitam,
kemudian hobinya juga fotografi, yang barang-barangnya sampai sekarang masih ada. Itu ada sisi humanisme yang lain yang ada di Profesor Coustejo yang mungkin juga bisa kita jadikan teladan. Dalam menekuni berbagai hobinya, Raden Coustejo selalu berpegang teguh pada satu prinsip, yaitu semuanya harus emansipatoris dalam arti berguna untuk masyarakat. Ini dibuktikannya dalam sebuah pameran lukisan yang ia ikuti di Taman Ismail Marzuki. Ia menyumbangkan hasil penjualan lukisannya kepada para mahasiswa Universitas Indonesia yang tidak mampu. Selain itu, di kebun belakang rumahnya, Raden Coustejo membuat cerobong asap yang digunakan untuk membakar sampah dari rumahnya. Ini dilakukan setelah Raden Coustejo kecewa dengan Dinas Kebersihan Kota Bandung yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu mengurus sampah di lingkungan sekitar rumahnya. Satu hal lagi yang Raden Coustejo lakukan untuk lingkungannya adalah dengan melakukan penghijauan. Caranya adalah dengan menanam dan merawat berbagai pohon di kebun belakang rumahnya. Dengan berkebun, Raden Coustejo terus melatih keluasan tangan yang pernah sangat lama ia praktekkan di meja operasi. Selain berkebun, Raden Coustejo sampai sekarang masih melakukan penyemaian pohon-pohon palem untuk kemudian disumbangkan ke berbagai pihak. Sayangnya, beberapa pihak yang disumbang bibit pohon palem tersebut sepertinya tidak memiliki kepedulian yang sama dengan Raden Coustejo. Raden Coustejo memiliki caranya sendiri dalam memaknai kehidupan. Sebagai dokter, ia terus menjaga kelembutan dan kehangatan tangannya demi terus-menerus merawat kehidupan. Karena bagi Raden Coustejo, kehidupan tidak bisa dirawat oleh tangan mesin-mesin yang tidak berperasaan. Tangan hangat manusialah yang mampu melindungi, merawat, dan menyembuhkan kehidupan yang kian hari kian terasa menyesakan.